Pondok Kopi dan Goa Tirtamulya. Pada perjalanan kali ini, saya menuju ke tempat wisata yang sangat indah dan banyak disukai pengunjung yang bernama Pondok Kopi dan Goa Tirtamulya. Pondok Kopi dan Goa Tirtamulya terletak di Jawa Tengah, Indonesia, yang berada di atas puncak perbukitan. Untuk memulai perjalanan, saya menggunakan mobil melalui gerbang Umbul Sidomukti, yang mana untuk memasuki daerah kawasan ini dikenakan tarif masuk per orang Rp5.000 atau setara dengan 35 sen US dollars atau 48 sen Australian dollars. Selanjutnya, saya melanjutkan perjalanan melewati jalan di mana di samping kanan jalan terlihat pohon yang rindang dan masih asri. Perjalanan pada siang hari ini tidak begitu ramai pengunjung yang berkendara di sekitar kawasan perbukitan. Di tepi jalan dalam perjalanan terlihat juga beberapa iklan tempat wisata lain untuk memberitahukan pengunjung bahwa pada sisi lain yang letaknya tidak jauh dari kawasan ini terdapat tempat wisata yang lain yang dapat juga dikunjungi. Spanduk iklan. Terlihat pada papan petunjuk arah di jalan, perjalanan ke Pondok Kopi sekitar 1,3 km dari posisi sekarang, di mana akan melewati Pondok Lesehan, Pondok Panorama, dan Little Range. Mobil sedang berjalan memasuki kawasan panorama Agrum Sidomukti. Dalam perjalanan, masih terlihat di sekitar pepohonan dan rerumputan yang masih asri dengan cuaca yang tidak terlalu panas, yang membuat perjalanan kali ini semakin bersemangat dan menyenangkan. Terlihat perjalanan sedikit mendaki, dan mobil tetap masih berjalan untuk menuju ke tempat yang akan dituju. Beberapa saat setelah melewati tanjakan, sambil mobil masih berjalan dan terlihat dari kejauhan Pondok Panorama. Pondok Panorama adalah nama restoran ini yang berada di kawasan Sidomukti dengan nuansa panorama yang indah, di mana pengunjung dapat bersantai di dalam atau di luar ruangan sambil menikmati hidangan yang dipesan oleh pengunjung. Pada saat ini, mobil sedang berjalan untuk menuju ke tempat parkir yang tersedia di sekitar Pondok Panorama. Sampailah saya pada tempat yang pertama, yaitu Pondok Panorama Resto, dan mobil berhenti sejenak. Kemudian saya turun dari mobil dan melanjutkan berjalan menuju ke Pondok Panorama Resto, sementara mobil menuju ke tempat parkir. Saya sedang berjalan melalui halaman menuju ke tempat ruang makan di Pondok Panorama Resto. Setelah berada di dalam ruangan resto, saya melihat dan melewati meja dan kursi yang tersusun dengan rapi untuk menyempatkan diri mengambil video dari tempat yang paling tinggi di resto ini. Dari ketinggian terlihat juga meja dan kursi yang tersusun rapi di luar ruangan
yang bermanfaat bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan di luar ruangan sambil melihat keindahan alam sekitar dengan udara yang sejuk. Pada sisi lain di luar ruangan, terdapat tempat makan bagi pengunjung ala lesehan, di mana pengunjung masih dapat menikmati makan di luar ruangan di atas meja tanpa menggunakan kursi alias duduk di atas lantai karpet yang tersedia. Tempat duduk yang mirip dengan bantal tersedia sebagai pengganti kursi di area ruang makan ala lesehan. Sementara itu, pada area lain di bagian bawah resto, suasana yang terlihat saat ini yaitu ada beberapa pengunjung yang sedang menikmati makan siang bersama teman atau keluarga menggunakan meja dan kursi yang tersedia di bawah payung besar di luar ruangan. Setelah mengambil video, kemudian saya berjalan ke atas resto untuk melihat menu sejenak dan memesan makanan dan minuman dari menu yang tersedia pada siang hari ini sebelum saya melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Menu makanan. Menu minuman. Sementara menunggu makanan dan minuman yang saya pesan disajikan, saya menggunakan waktu untuk mengambil foto bangunan yang bertuliskan Pondok Panorama Resto. Setelah mengambil foto, kemudian saya berjalan masuk ke arah masuk bangunan resto. Sebelum masuk ke dalam ruangan Panorama Resto, saya menyempatkan untuk mengambil video keadaan sekitar Pondok Panorama Resto dan melanjutkan berjalan menuju ke ruang makan resto yang berada di dalam ruangan. Sedang berjalan masuk. Ruang makan Panorama Resto dalam ruangan. Saya sedang mengambil video dari atas ruangan resto. Terlihat ruang makan Panorama Resto, luar ruangan, di lantai bawah dan lantai dasar. Pemandangan sekitar Pondok Panorama Resto. Kemudian saya berjalan ke arah sisi lain di atas ruang makan Pondok Panorama Resto dan terlihat meja dan kursi di bawah payung besar di luar ruangan yang tersusun rapi, yang mana tempat ini masih dalam kawasan Pondok Panorama Resto. Tidak beberapa lama, pesanan makanan dan minuman yang saya pesan telah tiba. Saya memesan makanan gyoza, tahu kakap, siomay kepiting, dan minum coklat milk. Setelah saya selesai makan siang, kemudian saya melanjutkan berjalan di sekitar Pondok Panorama Resto untuk bersantai dan melihat lebih dekat tata ruang makan di luar ruangan di Pondok Panorama Resto. Di lantai 2 di bawah ruang makan dalam ruangan, terlihat beberapa meja dan kursi yang tersusun rapi di luar ruangan dengan ditanami beberapa pohon di tepi jalan yang membuat suasana sekitar ruang makan semakin indah dan juga membuat udara semakin sejuk.
Sementara itu, di lantai 1 masih di sekitar ruang Pondok Panorama Resto, terlihat tata ruang makan di luar ruangan yang mana payung besar tepat di atas meja dan kursi yang tersusun rapi juga disediakan, sehingga memberi kenyamanan bagi pengunjung sewaktu menikmati makanan di Pondok Panorama Resto. Dan dekorasi pembatas ruangan sangat unik, yaitu menggunakan pohon pendek yang tersusun dengan rapi di tepi pembatas ruangan, sehingga pengunjung yang sedang melihat pemandangan sekitar dari lantai ini dapat terjaga keamanannya. Pada lantai dasar, susunan meja dan kursi yang tersedia sedikit unik dan berbeda, di mana tepat di atas meja dan kursi yang tersusun rapi terdapat dekorasi bunga. Dan sekarang saya sudah berada di lantai dasar rendah di kawasan Pondok Panorama Resto yang merupakan ruang makan ala lesehan di ruang terbuka, di mana hanya terdapat beberapa meja yang disediakan dan tempat duduk tidak menggunakan kursi, tetapi menggunakan bantal di atas karpet yang tersedia sesuai ukuran meja. Tetapi bagi pengunjung yang ingin memesan makanan dan menggunakan meja dan kursi, tersedia juga beberapa meja dan kursi yang tersusun rapi di daerah lantai dasar rendah di Pondok Panorama Resto. Bagi pengunjung yang ingin bersantai untuk menikmati pemandangan alam dengan nuansa pepohonan yang masih asri, sambil menikmati makan di luar ruangan pada saat berlibur, Pondok Panorama Resto merupakan tempat yang tepat untuk dikunjungi. Tempat selanjutnya yang saya kunjungi setelah Panorama Resto yaitu Little Ranch, di mana letaknya di seberang jalan dari Pondok Panorama Resto. Little Ranch juga sebagai tempat wisata yang masih dalam kawasan Umbul Sidomukti. Di sepanjang jalan mulai dari gerbang masuk Little Ranch, terlihat pohon yang tersusun rapi di tepi jalan dan beberapa tempat duduk yang tersedia untuk pengunjung yang ingin bersantai dan beristirahat sejenak. Terdengar suara sepeda motor yang sedang berada di sekitar Little Ranch, di mana parkir kendaraan bermotor tepat di atas Little Ranch. Saya sedang berjalan melintasi jalan setapak di daerah Little Ranch. Terlihat beberapa pengunjung yang sedang bersantai dan berfoto bersama keluarga. Pada sisi sebelah kanan di tepi jalan setapak, terdapat bunga berwarna kuning yang membuat jalan setapak di Little Ranch menjadi indah dan enak dipandang mata. Sambil saya meneruskan perjalanan, masih di posisi kanan saya, terdapat beberapa villa yang dapat disewa oleh pengunjung yang ingin menginap di kawasan Pondok Panorama. Villa di Pondok Panorama yang tersedia yaitu Villa Alamanda, Villa Cempaka, dan Villa Flamboyan, di mana ada 4 jenis ruang kamar yang dapat disewa oleh pengunjung, mulai dari standard room, superior room, deluxe room, dan family room. Dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp500.000 atau setara kurang lebih $35.077 USD atau $48.308 Australian dollars, sampai Rp1.000.000 atau setara kurang lebih $70.155 USD atau $96.617 Australian dollars. Note: harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan manajemen kawasan Pondok Panorama, dan kurs dapat juga berubah menurut pengaturan keadaan pasar uang dan bank. Nah, bagi pengunjung yang ingin merasakan udara pagi yang sejuk di atas perbukitan, Villa Pondok Panorama dapat menjadi pilihan yang tepat, tetapi pengunjung tetap perlu merogoh kocek untuk biaya menginap dan berlibur ke kawasan Pondok Panorama. Pada sisi lain, tersedia wahana permainan panahan untuk pengunjung yang menyukai olahraga panahan ataupun pengunjung yang ingin belajar mencoba memanah. Area ini merupakan tempat yang tepat bagi kalian. Adapun sedikit biaya sewa yang diperlukan untuk mencoba memanah, yaitu
$30.000 atau setara kurang lebih $2.104 USD atau $2.898 Australian dollars untuk 15 anak panah. Catatan: harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan penyelenggara olahraga panahan dan harga kurs dapat berubah sewaktu-waktu. Selain wahana permainan panahan, terdapat wahana untuk anak bermain dan belajar, yaitu arena pondok kelinci. Untuk memberikan kelinci makan sekaligus harga tiket masuk, adapun biaya yang perlu dikeluarkan yaitu $15.000 atau setara kurang lebih $1.052 USD atau $1.449 Australian dollar per anak, di mana anak-anak dapat satu keranjang wortel untuk memberi kelinci makan secara langsung. Catatan: harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan penyelenggara dan harga kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Pada saat saya pergi ke tempat Pondok Panorama, masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga wahana permainan lainnya seperti wahana berkuda dan wahana untuk pemberian makan ke domba saya lewatkan. Setelah selesai menjelajah Pondok Panorama, saya melanjutkan perjalanan ke tujuan terakhir yang menjadi favorit saya dalam perjalanan kali ini, yaitu Pondok Kopi dan Goa Tirta Mulia. Dalam perjalanan ke Pondok Kopi, terlihat dan tersedia beberapa villa sebagai penginapan bagi pengunjung yang ingin menginap dan merasakan kesejukan udara di pagi hari di atas perbukitan di kawasan sekitar Pondok Kopi. Villa ini bernama Villa Cemara, di mana villa yang tertinggi di perbukitan Pondok Kopi, yang mana villa menyediakan 4 jenis ruang kamar yang dapat disewa oleh pengunjung, mulai dari standard room, superior room, deluxe room, dan family room. Harga yang ditawarkan oleh villa sekitar $700.000 atau setara kurang lebih $49.108 USD atau $67.632 Australian dollars sampai $1 juta atau setara kurang lebih $70.155 USD atau $96.617 Australian dollars. Catatan: harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan pengelola villa Pondok Kopi. Harga kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Welcome to Pondok Kopi. Sesampainya di Pondok Kopi, saya menuju ke Goa Tirta Mulia. Goa Tirta Mulia. Di dalam Goa Tirta Mulia terlihat lukisan sangat unik. Candi yang berlatar belakang Gunung Ungaran disertai dengan cahaya warna biru gelap, di mana di sekitar candi terdapat lukisan dekorasi bunga. Selain itu, terdapat informasi tentang Gunung Ungaran yang dapat dilihat, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengunjung ke Goa Tirta Mulia. Informasi Gunung Ungaran halaman pertama. Informasi Gunung Ungaran halaman kedua. Selesai. Di bagian belakang Goa Tirta Mulia terdapat tempat setengah lingkaran di mana pengunjung dapat berdiri di tepi goa untuk berfoto. Sementara itu, terlihat pepohonan yang masih hutan dan asri
yang terdapat sumber mata air di bawah lereng bukit. Cuaca di belakang Goa Tirta Mulia sangat sejuk dan berawan walaupun di siang hari. Sumber mata air. Kemudian, saya melanjutkan ke Pondok Kopi. Pada perjalanan ke ruang Pondok Kopi, terlihat beberapa pengunjung bersama keluarga yang sedang menuju ke arah halaman Pondok Kopi. Pada sisi lain, terlihat halaman yang berumput dan beberapa pohon yang tertata rapi, di mana arah menuju ke Goa Tirta Mulia. Setelah itu, saya meneruskan berjalan menuju ruangan Pondok Kopi. Saya sedang berjalan di halaman Pondok Kopi menuju tepi halaman Pondok Kopi sambil mengambil video. Terlihat beberapa meja dan kursi yang tersusun rapi dan telah digunakan oleh pengunjung yang sedang bersantai. Sesaat setelah mengambil video pemandangan sekitar dari tepi halaman Pondok Kopi, saya telah tiba di dalam ruangan di mana terlihat juga meja dan kursi tersusun rapi, dan saya tetap meneruskan berjalan ke ruangan berikutnya. Dalam perjalanan, terdengar kicauan burung yang sangat merdu yang membuat suasana di Pondok Kopi semakin tenang dan damai. Juga terlihat beberapa pengunjung yang sedang bersantai bersama teman atau keluarga sambil menikmati makanan dan minuman yang telah dipesan di Pondok Kopi. Di ruangan berikutnya, terlihat meja dan kursi yang tersusun rapi di luar ruangan, di mana ada beberapa pengunjung sedang menikmati makanan ringan seperti pisang goreng, sosis goreng atau kentang goreng, dan minuman seperti kopi, teh, atau air mineral yang dapat dipesan di Pondok Kopi. Pondok Kopi merupakan tempat yang tepat bagi kalian yang ingin bersantai bersama teman dan keluarga pada akhir pekan. Tempat ini juga cocok untuk pengunjung yang mempunyai bisnis meeting dengan klien. Selain itu juga, pengunjung yang sedang sendiri dan bosan di rumah atau bingung mau jalan kemana sewaktu santai atau liburan, Pondok Kopi adalah tempat tujuan yang tepat untuk dikunjungi. Selain bersantai untuk melihat pemandangan sekitar yang indah, pengunjung dapat merasakan kesejukan udara di sekitar Pondok Kopi yang segar dan sejuk. Pada perjalanan kali ini, terlihat banyak sekali pengunjung yang berkunjung ke Pondok Kopi. Beberapa pengunjung datang bersama keluarga, dan ada juga pengunjung yang datang bersama teman untuk mengobrol, bersantai, dan berfoto. Selanjutnya, saya berjalan menaiki tangga ke lantai atas untuk melihat keindahan alam sekitar dari tempat yang tinggi. Di lantai ini masih terlihat beberapa pengunjung, ada yang berfoto atau berselfie, mengobrol, serta juga ada anak-anak yang sedang bermain. Terlihat beberapa meja diberi tanda reserve, yang berarti meja ini sudah dipesan pengunjung sebelum mereka datang ke Pondok Kopi. Saya berjalan sedikit ke arah anak-anak bermain dan berjalan memutar ke kiri sehingga terlihatlah beberapa pepohonan yang rindang dengan lantai halaman rumput yang terawat dengan baik dan rapi. Setelah selesai melihat pemandangan sekitar, saya mulai berjalan kembali ke arah di mana saya datang sebelumnya. Sambil saya masih berjalan ke arah tangga, terlihat pohon di tepi jalan sebagai pembatas meja dan kursi yang tersusun dengan rapi di luar ruangan. Kemudian saya menaiki tangga menuju ruang makan dalam ruangan. Dan dalam ruangan terlihat beberapa pengunjung yang sedang bersantai sambil menikmati makan dan minum di Pondok Kopi. Tekstur kursi dan meja yang berada di area Pondok Kopi yaitu sangat unik, terbuat dari kayu dan berwarna kecoklatan.
Terlihat pemandangan alam sekitar di luar ruangan dari dalam ruang makan. Selain fasilitas meja dan kursi dan area parkir yang tersedia bagi pengunjung, ada juga musola, toilet, akses wifi, spot foto menarik, fasilitas protokol kesehatan, villa, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang tersedia di kawasan Pondok Kopi. Setelah melihat sejenak pemandangan di luar ruangan, saya berjalan melewati bar, tempat untuk menyiapkan makanan, dan kemudian berjalan melewati ruangan untuk menyiapkan kopi dan minuman lainnya, serta melewati depan kasir. Terlihat juga ruangan khusus untuk penyimpanan dan penggilingan kopi. Kopi yang tersedia di Pondok Kopi seperti espresso base coffee, black coffee, arabica sidol milk tea, dan masih banyak macam kopi yang dapat dipesan. Serta ada juga minuman non-kopi seperti teh, air mineral, coklat, dan buah-buahan segar yang di-jus. Saya menyempatkan diri sejenak untuk berfoto sebelum meninggalkan Pondok Kopi. Dan perjalanan saya kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.